Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin, para jemaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah. Waktu sepertinya begitu cepat berlalu. Kini kita sudah berada hampir 2 pekan di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan tausiah singkat malam hari ini, saya ingin mengajak kepada diri saya dan juga kepada jemaah yang hadir saat ini, mari kita sama-sama melakukan evaluasi selama 2 pekan ini. Sebab Ramadan ibarat kawah sandra di muka, di mana kita digembleng, digojlok, dididik di madrasah Ramadan. Ibarat seorang atlet petinju umpamanya, dia masuk latihan. Sehabis latihan diharapkan tinjunya akan semakin baik, dan ketika dia bertanding menang. Begitu juga dengan atlet petenis, latihan terus diharapkan begitu keluar dari latihan, ketika tanding dia menang. Itu atlet. Kalau latihan terus dijalankan, latihan dan latihan terus, tapi begitu tanding kalah terus, ya buat apa latihan? Demikian pula sepanjang Ramadan, sebulan penuh kita digojlok, digembleng, dilatih untuk apa? Untuk menghadapi hidup 11 bulan ke depan. Seandainya sehabis Ramadan nanti itu kita kalah lagi dengan bisikan setan, kalah lagi dengan bisikan iblis, maka tentu didikan Allah di Ramadan ini tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita kalah lagi melawan hawa nafsu ammarah yang ada di dalam jiwa kita ini, kita memperturutkan bisikannya, berarti kurang maksimal kita menjalankan ibadah Ramadan ini. Maka sebagai bagian dari introspeksi itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang memberikan gambaran kepada kita semua bahwa lagi-lagi ibadah pada dasarnya merupakan satu totalitas, satu keutuhan yang satu dengan yang lainnya. Ibadah tidak hanya cukup hablum minallah, tetapi sekali lagi harus ada keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Suatu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat Nabi Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atadaruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Bangkrut, tidak beruntung, merugi, kalimat yang mendengarnya saja sudah risih kita. Apalagi kalau sampai mengalaminya, naudzubillah min dzalik.
Kita semua menghindar dari hal seperti itu. Mendengar pertanyaan Rasulullah SAW, macam-macam lah jawaban para sahabat itu. Kemudian di antaranya ada menjawab, al-muflisu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhaman wala mata. Orang yang muflis di antara kami itu dia yang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Itu adalah orang muflis. Mendengar dari jawaban dari para sahabat itu, Rasulullah tersenyum. Tidak, bukan seperti itu yang dimaksud muflis di sini. Yang dimaksud orang bangkrut di sini bukan seperti itu. Kata Rasulullah, orang yang muflis, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut dari golongan umatku, umat Islam. Kita tidak bicara Yahudi, tidak bicara Nasrani, tapi umat Rasulullah SAW. Man ya'ti yawmal qiyamah bis salat wa siyamin wa zakat. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala zakat, dengan membawa pahala siam, dan dengan membawa pahala-pahala yang lainnya. Kemudian ketika dia datang kepada Allah sedang asik melaporkan apa yang sudah dilakukannya di dunia ini, wa ya'ti qad satamahada, kemudian satamahada wa qadafahada wa akala malahada, kemudian wasapakadamahada. Ketika dia sedang melapor, ya Allah, inilah pahala salat saya, ya kan? Di satu sisi dia tekun beribadah kepada Allah, dia membawa pahala yang begitu banyak kepada Allah, tapi di sisi lain dia hubungannya dengan manusia tidak baik. Ketika dia sedang melaporkan, inilah pahala salat saya ya Allah, ketika dia sedang lapor begitu, datang orang ke hadapan Allah di mahkamah ilahi itu. Apa kata orang itu? Ya Allah, memang benar dia itu orang ahli salat, dia itu rajin sekali salat, bukan hanya salat yang wajib, salat-salat sunnah, tahajud tidak kelewat, an-nawafil tidak kelewat, rawatib muakkad, ghair rawatib dia lakukan dengan benar. Tetapi dia pernah mencoreng arang di muka saya, dia pernah memfitnah saya. Kemudian Allah berpaling kepada orang yang laporan tentang salat itu. Benar engkau melakukan seperti itu? Maka orang itu menjawab, tidak bisa ingkar sebab rekamannya ada di hadapan Allah. Tidak bisa ingkar, semua perilakunya itu direkam oleh Allah. Wa may yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang diperbuat oleh kita, yang dilakukan oleh kita, ucapan kita semua, kecuali ada rekaman, yaitu raqib dan atid. Ditayangkan nanti. Benar ya Allah, karena kamu demi mempertahankan prestasi kamu, demi mempertahankan wibawa kamu, sehingga kamu mencaci maki orang ini. Benar ya Allah, kalau begitu kasihkan pahala salat kamu itu kepada orang yang pernah engkau caci maki. Maka habis pahala salatnya untuk diberikan kepada orang yang dicaci maki waktu di dunia, menuntut keadilan di sana. Ketika dia sedang melaporkan, ya Tuhan, inilah pahala zakat saya, datang lagi orang, sebentar ya Tuhan, dia memang bayar zakat, bukan hanya zakat tapi sedekah, tapi dia pernah memakan harta saya tanpa hak, tanpa yang benar. Dia makan harta saya dengan batil. Saya tidak bisa menuntut keadilan. Pengadilan banyak di dunia, tapi menuntut keadilan tidak bisa ya Tuhan. Benar kamu makan harta orang ini tanpa hak, tanpa yang benar? Benar ya Allah, diambil pahala zakatnya. Begitu juga ketika dia sedang melaporkan pahala puasa, datang lagi yang nuntut, ya Tuhan, saya minta keadilan. Ketika dia sedang melakukan laporan dan ternyata dia menyakiti orang ini, diambil lagi pahala saumnya. Begitu juga dengan pahala hajinya.
Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih. Nah ini kalau habis sudah pahala ibadahnya diberikan kepada orang, sedangkan yang menuntut masih terus ngantri, masih banyak, sebab dia betul-betul hubungan dengan manusia tidak baik, terus datang lagi menuntut, datang lagi yang menuntut, maka ukhidha min khotoyahum, kemudian kesalahan-kesalahan mereka yang pernah didolimi, karena sudah tidak ada lagi yang harus dikasihkan, karena sudah tidak ada lagi pahala, dia sudah diambil oleh orang lain yang tadi menuntut, orang yang pernah dipermalukan, orang yang pernah diambil hartanya, orang yang pernah difitnah, sudah habis tuh amal salatnya, sudah habis amal zakatnya, sudah habis amal puasanya. Maka karena pahalanya sudah habis, maka kejelekan orang-orang yang disakiti masih banyak, kemudian diambillah kejelekan orang itu di catatan amalnya, dipindahkan kepada orang yang pernah menyakiti orang itu, terus diambilkan. Maka karena sudah itu terjadi, summaturiha, selangkah lagi dia akan masuk ke surganya Allah, summaturiha finnar, kemudian dia diseret, dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Muslimin, setelah diberikan semuanya amal, kemudian menjadi muflis, sudah amalnya dipretelin, kemudian yang nagih masih banyak terus, seperti orang yang dagang sudah bangkrut, banyak hutang di mana-mana, orang yang nagih hutang masih banyak, bukankah itu bangkrut namanya? Muflis namanya. Nah, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, tausiah yang singkat ini memberikan arah yang baik bagi kita semua. Jangan sampai kita berpayah-payah ibadah di Ramadan khususnya, tapi nanti di hadapan Allah muflis karena akhlak kita terhadap sesama manusia. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan kekuatan iman Islam kepada kita semua. Amin. Semoga Allah memberkahi kita semua dalam hidup ini. Amin. Semoga pula Allah menerima semua amal ibadah kita semua, dan bila ada hubungan tidak baik dengan sesama manusia, maka segeralah kita memperbaiki. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara, bukan saudara sedara, tapi saudara seagama. Bila terjadi perselisihan di antara kalian, fa aslihu, maka islahkan, baikan hubungan. La yahillu lil muslimin ay yahjuru akhahu fawqa thalathin. Tidak halal, haram bagi seorang mukmin tidak bertegur sapa selama 3 hari. Kalau dalam hal ini 3 hari masih juga belum bertegur sapa, kemudian wafat, maka mata dakhalan nar, dia wafat masuk neraka. Rasul tidak akan pernah menyolatkan jenazah bila jenazah itu punya persangkutan paut dosa hakul adam. Sampai Rasulullah pernah meminjamkan uang kepada sahabat, meminjam Rasulullah untuk membayarkan hutang jenazah ini karena dia punya hutang terhadap sesama manusia. Semoga Allah membebaskan kita dari dosa-dosa kita semuanya, dan semoga apabila ada kesalahan segera islahkan, segera bereskan, sebab tidak tahu ajal kapan akan menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.